Halo semuanya, pada bahasan kali ini Bu Bidan akan menjelaskan apakah menopause pada laki-laki itu benar-benar ada. Baik bunda-bunda semuanya, di channel ini Bu Bidan akan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Baik, sebelum kita memulai bahasan pada hari ini, Bu Bidan ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, ayah dan bunda, nah ini sering sekali ya ada mitos-mitos di luar sana dan juga ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana mengenai apakah menopause itu juga terjadi pada laki-laki. Nah baik, di sini Bu Bidan akan menjelaskan dulu menopause itu apa sih sebenarnya. Nah baik, pada keadaan menopause yaitu keadaan di mana menstruasi pada bunda yang sudah usianya itu sekitar di atas 50 tahun ya, sekitaran 45-50 tahun itu sudah mulai berhenti sama sekali sampai dengan 12 bulan berturut-turut. Nah ini biasanya juga sudah mulai disertai dengan gejala-gejala tertentu seperti adanya rasa mood swing ataupun juga ada rasa seperti hot flush ya. Hot flush itu semacam panas yang ada dalam tubuh kita dan kemudian juga rasanya badan itu benar-benar tidak enak dan lain sebagainya, nyeri-nyeri, linu-linu. Nah sekarang pada laki-laki itu apakah ada hal-hal seperti ini? Nah, baik, yang perlu ayah dan bunda ketahui di sini bahwa pada menopause ini memang terjadi secara universal atau semua perempuan itu mengalaminya. Karena ini disebabkan adanya hormon reproduksi yang sudah mulai berkurang. Karena jumlah sel telurnya sudah mulai berkurang, maka hormonnya ini juga sudah mulai berkurang begitu. Nah, namun pada laki-laki, keadaan ini tidak sepenuhnya sama antar satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, pada keadaan menopause pada laki-laki ya, yang biasa kita sebut sebagai andropause ataupun juga bisa kita sebut sebagai adanya pengurangan hormon testosteron yang ada pada saat adanya pertambahan usia begitu. Dan ini pun biasanya disertai dengan beberapa gejala yang tidak sama antar satu orang dengan orang lainnya. Nah, apa gejalanya? Gejalanya yaitu adanya pengurangan dari libido atau gairah untuk melakukan hubungan seksual. Yang kedua yaitu adanya disfungsi ereksi ataupun adanya ereksi yang terganggu ya ayah dan bunda. Nah, kemudian juga yang paling penting ini biasanya ada penurunan dari testosteron. Ini adalah hormon reproduksi pada laki-laki. Nah, biasanya juga ini disertai dengan adanya mood swing atau perubahan mood ya, dan juga kadang-kadang disertai dengan adanya tidur yang terganggu. Nah, pada beberapa kasus ini menjadi nervous ataupun adanya kecemasan dan bahkan ada stres yang berlebih. Nah, namun di sini ada yang berbeda. Andropause ini kadang-kadang disebut sebagai menopause pada laki-laki ataupun juga dibilang sebagai klimakterium pada laki-laki. Kadang-kadang dibilang sebagai sindrom pada laki-laki usia tua. Pengurangan dari hormon reproduksi ini pun tidak sama. Jadi kalau pada perempuan itu penurunannya langsung benar-benar ini ya, ayah dan bunda langsung dari turunnya begini, tapi pada laki-laki itu penurunan setiap tahunnya itu hanya 1%. Nah, itulah mengapa pada beberapa laki-laki itu bahkan tidak merasakan apapun sebenarnya begitu. Namun pada laki-laki yang lain kadang-kadang apalagi jika ini disertai dengan adanya obesitas atau kegemukan ataupun juga ada penyulit yang lain seperti adanya penyakit atau penyakit darah tinggi ataupun diabetes ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, maka keadaan penurunan dari hormon ini pun akan semakin banyak begitu ya. Itulah mengapa ini menjadi sangat-sangat bervariasi sebenarnya gejalanya. Nah, kemudian pada andropause ini apakah ini memerlukan pengobatan? Nah, ini sebenarnya ya ayah dan bunda, jika ayahnya mengalami gejala yang tidak biasa, misalnya itu gejalanya kok mood swingnya semakin parah ya, atau misalnya saya kok merasa sakit-sakitnya itu semakin parah, atau misalnya saya merasa kesulitan tidur yang sangat parah. Ini sebenarnya ayah ini bisa berobat sebenarnya. Nah, nanti akan diberikan obat terapi jika dipertimbangkan dengan keadaannya ini memungkinkan dan juga memerlukan
membutuhkan terapi, maka akan diberikan terapi. Ini kemana kemudian kalau seandainya membutuhkan pertolongan, misalnya gejalanya ternyata itu lebih berat, maka ayah itu bisa berobat ke dokter obstetri ginekologi, atau bisa kita bilang sebagai dokter obgyn ya. Kalau misalnya di daerah-daerah yang tidak terlalu besar, biasanya bisa ke dokter obgyn. Namun jika ayah dan bunda ini berada di kota yang besar, biasanya ada dokter spesialis androlog biasanya. Nah, jadi ayah dan bunda bisa langsung ke sana begitu. Nah, baik, sekarang apa yang menjadi tips dari Bu Bidan? Nah, sekarang tips dari Bu Bidan adalah bagi para ayah, jadi sejak sekarang sebaiknya memang gaya hidupnya itu harus diatur dengan baik, agar pada saat nanti di usia yang sudah lebih tua, ini sudah ada penurunan dari hormon testosteron tadi atau hormon reproduksi tadi, maka gejalanya menjadi ringan saja atau bisa tanpa gejala. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama dengan memperbaiki gaya hidupnya. Jadi mulai dari makannya diatur, kemudian tidurnya diatur, kemudian juga olahraganya bagaimana begitu. Nah, kemudian tips yang kedua apa? Jika ayah mengalami beberapa gejala yang sudah Bu Bidan tadi sebutkan ya, dan ini sangat mengganggu, maka ayah bisa mengkonsultasikan ini dengan dokternya. Bisa, kalau tadi yang Bu Bidan cerita ya, kalau di kota kecil maka bisa ke dokter obgyn langsung. Namun jika ini ayahnya berada di kota yang lebih besar, maka ayahnya ini bisa langsung ke dokter androlog, spesialis androlog ya. Nah, nanti bagaimana dengan pengobatannya? Nah, nanti dokternya akan memeriksa lebih lanjut apakah ayah benar dibutuhkan untuk diberikan hormon pengganti ataupun tidak begitu. Ya, baik, itu saja dari Bu Bidan. Jika ayah ataupun bunda masih ada pertanyaan, maka boleh follow Bu Bidan di TikTok, Instagram, ataupun di Facebook Group. Jika masih ada pertanyaan juga, boleh komen di bawah ini. Baik, sehat selalu ayah dan bunda semuanya.